Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini kita bersama lagi dalam gerakan membaca Alkitab 365 hari. Dan saat ini kita sudah berada di hari yang ke-208. Kita akan membaca dalam Yesaya pasal yang ke-35 sampai Yesaya pasal yang ke-37. Namun sebelumnya, mari berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hari ini kami boleh diberikan kesempatan lagi untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua, agar supaya kami dapat memahami dengan sungguh akan maksud firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Berfirmanlah, kami siap untuk membacanya. Amin. Kita akan mulai Yesaya 35. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah, lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaringkan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Maka dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib, Raja Asyur, menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Raja Asyur mengutus juru minuman agung dari Lakhis ke Yerusalem kepada Raja Hizkia, disertai suatu tentara yang besar. Ia mengambil tempat dekat saluran kolam atas di jalan raya padang, pada padang tukang penatu. Keluarlah mendapatkan dia Elyakin bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna, panitera negara, serta Yoa bin Asaf, bendahara negara. Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka, "Baiklah, katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur, kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini?
Kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan rencana dan kekuatan untuk perang. Sekarang, kepada siapa engkau berharap, maka engkau memberontak terhadap aku? Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun, Raja Mesir, bagi semua orang yang berharap kepadanya. Dan apabila engkau berkata, kepadaku, kami berharap kepada Tuhan Allah kami, bukankah Dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mesbah-mesbahnya telah dijauhkan oleh Hizkia sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, di depan mesbah inilah kamu harus sujud menyembah. Maka sekarang baiklah bertaruh dengan tuanku Raja Asyur. Aku akan memberikan 2.000 ekor kuda kepadamu, jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya. Bagaimanakah mungkin engkau memukul mundur satu orang perwira tuanku yang paling kecil, padahal engkau berharap kepada Mesir dalam hal kereta dan orang-orang berkuda? Sekarang pun, adakah di luar kehendak Tuhan aku maju melawan negeri ini untuk memusnahkannya? Tuhan telah berfirman kepadaku, majulah menyerang negeri itu dan musnahkanlah itu. Lalu berkatalah Elyakim, Sebna dan Yoa kepada juru minuman agung, silakan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti, tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda, sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok. Tetapi juru minuman agung berkata, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, dengarlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Beginilah kata Raja, janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita. Kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Janganlah dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata Raja Asyur, adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku, dan datanglah keluar kepadaku, maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya, dan dari pohon aranya, serta minum dari sumurnya. Sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu, suatu negeri yang bergandum dan berair anggur, suatu negeri yang berroti dan berkebun anggur. Jangan sampai Hizkia membujuk kamu dengan mengatakan, Tuhan akan melepaskan kita. Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Di manakah para Allah negeri Hamat dan Arpad? Di manakah para Allah negeri Sefaryaim? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku?
Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri ini yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku?" Tetapi orang berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun, sebab ada perintah raja, bunyinya, "Jangan kamu menjawab dia." Kemudian pergilah Elyakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebra, panitera negara, dan Yoa bin Asaf, bendahara negara menghadap Hizkia dengan pakaian yang dikoyakan, lalu memberitahukan kepada raja perkataan juru minuman agung. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannyalah pakaiannya, dan diselubunginyalah badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnyalah juga Elyakim, kepala istana, Sebna, panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam, dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, "Beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya." Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur, tuannya, untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Ketika pegawai-pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, "Beginilah kamu katakan kepada tuanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri." Ketika juru minuman agung pulang, didapatinyalah Raja Asyur berperang melawan Libnah, sebab sudah didengarnya bahwa raja telah berangkat dari Lakis. Dalam pada itu, raja mendengar tentang Tirhaka, raja Ethiopia, berita yang demikian. "Ia telah keluar berperang melawan engkau." Dan ketika mendengar itu, disuruhnyalah utusan-utusan kepada Hizkia dengan pesan, "Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia, raja Yehuda, janganlah Allahmu yang kau percayai itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan raja-raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gosan, Haran, Resef, dan Bani Eden yang di Telasar? Di manakah raja negeri Hamat dan Arpad, raja kota Sefarwaim, raja negeri Hena dan Iwa?" Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan, katanya,
Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubin, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah segala perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mencela Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan semua bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api. Sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan, Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel tentang yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur. Inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia, anak darah, yaitu Putri Sion, telah menghina engkau, telah mengolok-olokkan engkau, dan Putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Siapakah yang engkau cela dan engkau hujat? Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong-sombong? Terhadap Yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan perantaran hamba-hambamu, engkau telah mencela Tuhan, dan engkau telah berkata, dengan banyaknya keretaku, aku naik ke tempat-tempat tinggi di pegunungan, ke tempat yang paling jauh di gunung Libanon. Aku telah menebang pohon-pohon arasnya yang tinggi besar, pohon-pohon sanobarnya yang terpilih. Aku telah masuk ke tempat tinggi yang paling ujung, ke hutan pohon-pohonnya yang lebat. Aku ini telah menggali air dan telah minum air. Aku telah mengeringkan dengan telapak kakiku segala sungai di Mesir. Bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari dan telah merancangnya dari zaman purbakala? Sekarang aku mewujudkannya, bahwa engkau membuat sunyi senyap kota-kota yang berkubu menjadi timbunan batu. Sedang penduduknya yang tak berdaya menjadi terkejut dan malu. Mereka menjadi seperti tumbuh-tumbuhan di padang dan seperti rumput hijau, seperti rumput di atas soto atau gandum yang layu sebelum ia masak. Aku tahu jika engkau bangun atau duduk, jika keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku. Oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh kelikirku dan hidungmu dan kekangku pada bibirmu, dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur, dan memakan buahnya. Dan orang-orang yang terluput
di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya, pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu, berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisroch Allahnya, maka Adramelek dan Sareser anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Eshardon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Demikian pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat kasih setia daripadamu ketika kami sudah membaca akan firman-Mu di hari ini. Berkati akan setiap kami yang membaca, agar supaya kami mampu untuk mengaplikasikan segala apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami orang percaya. Berkati kami semua di sepanjang hari ini dan hari-hari ke depan. Selalu kami berserah kepadamu segala kehidupan kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bawa doa ini. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih.